Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya berada di R. Petra Rasela, Jakarta Utara. Dan di sini akan diselenggarakan kegiatan lomba apresiasi peserta didik ya untuk kesetaraan sewilayah 2 Sudin Pendidikan Jakarta Utara. Nah, seperti apa nanti lomba-lombanya? Karena ada 5 jenis lomba. Di antaranya ada puisi, pidato bahasa Inggris, kemudian juga ada lomba esai gitu ya, dan lain-lain. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Maaf ya Ibu ya. Oke, selanjutnya para dewan juri yang kami hormati, kemudian ketua forum dan para pemilik serta para peserta lomba apresiasi bagi peserta didik kesetaraan dalam rangka Hari Aksara Internasional. Ya. Baiklah untuk selanjutnya kita mohon para hadirin semuanya untuk bisa berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, membangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk agama muslim. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, Ibu Dr. Anda Heni Nurani, Bapak Anto selaku Wakil Porah Hanral Badak, Bapak Junudi sebagai Kasat Lakoja, Bapak Ibu Juri, Bapak Ibu Pemilik, para peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu pimpinan Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, kami laporkan hari ini pukul 8:15 tadi kami sudah berada semuanya 76 orang peserta didik yang akan kami lombakan dalam
apresiasi peserta didik lomba kesetaraan tahun 2024, yang mana ini merupakan kegiatan rutin tahun, namun kami mengadakan baru tahun ini di Erpetra Rasela. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua. Latar belakang kami untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan apa itu PKBM, Ibu, dan anak peserta didik juga akan melihat langsung, mengenal langsung untuk Kelurahan Rawabadak ada yang namanya Erpetra Rasela, ya Pak ya, Panto. Begitu juga dengan para pemilik yang sebetulnya banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan di Rasela ini, Pak Anto, sebagai laporan. Kemudian dapat kami laporkan juga hadir 15 juri hari ini, Ibu Kasudin. 15 juri ini dari 5 mata lomba. Lomba puisi, lomba pidato, cerdas cermat, esai, ya. Jadi semuanya hadir di sini sudah lengkap dari jam 8 tadi. Terima kasih untuk Bapak Ibu juri. Kami juga melaporkan Ibu Kasudin untuk hari ini lomba dilaksanakan langsung, kita adakan pendirian tanya mungkin sampai dengan pukul 12. Kami sudah sampaikan pemenang-pemenangnya untuk dapat kami usulkan di tingkat provinsi. Di tanggal 11 September insya Allah provinsi akan mengadakan lomba pendidikan kesetaraan tingkat provinsi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kasudin. Mohon berkenan Ibu Kasudin untuk membuka kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan pantun supaya semangat semuanya. Mungkin ada yang di pinggir-pinggir sana boleh merapat mungkin ke sini ya. Bapak Ibu di sana juga ada. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali sambutan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat, mudah-mudahan ya udah dikasih pantun. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekla, dari Kelurahan Rawabadak Selatan, Bapak Anton, terima kasih sudah hadir, dan terima kasih juga sudah memfasilitasi kami Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Lalu di sini tim dari jajaran Sudin, Ibu Kasih Paut PMPK, Ibu Meli, dan Bapak Jumaidi, Kasatlak Kecamatan Koja, ya Ibu, bukan Cilincing, sebagai Pak Jumaidi pusing juga ya. Terus lalu di sini hadir, terima kasih Bapak Ibu juri gitu kan yang sudah hadir. Tadi disampaikan oleh Bu Meli sudah hadir dari pukul 8. Terima kasih. Yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan. Di sini mungkin yang PKBM Negeri SKB hanya 1, PKBM di Jakarta Utara 2 seluruhnya mudah-mudahan berpartisipasi ikut aktif dalam apresiasi pendidikan kesetaraan pada tahun 2024 ini. Lalu di sini juga hadir Ketua dan Pengurus Forum PKBM Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Tidak lupa yang saya banggakan para pemilik di wilayah Jakarta Utara, dan pastinya pengelola, mungkin pengurus Erpetra Rasela Kelurahan Rawabadak Selatan sudah hadir, peserta dan pendamping kegiatan apresiasi peserta didik pendidikan kesetaraan yang
Kalian jadi tiang bangsa sukses terpahat. Para siswa bersembunyi menuju rumbia ilmu. Dalam belantara kata, cita-cita pun berkembang subur. Gurulah pahlawan, penuntun di bayangan, menerangi jejak, membimbing generasi penerus bangsa. Bukan sekedar mentransfer ilmu. Semua memperkenalkan, nama saya Alef dari murid dari Sekolah Mawar Saron. Belajar sepanjang hayat. Belajarlah sepanjang hayat, karena belajar tak kenal usia. Ia tak mengenal rambut. Pula zaman sekarang, belajarlah sepanjang hayat, karena ilmu tentukan nasibmu, bukan harta, bukan pula kedudukan. Belajarlah sepanjang hayat, selagi kau masih muda, selagi diri masih semangat, selagi waktu masih berpihak. Belajarlah sepanjang hayat di masa Jakarta, era global. Wahai teman sahabat, jangan siakan waktumu. Aiden dari sekolah PKBM Mawar Saron. Ilmu untuk Jakarta. Di kota Jakarta ini dihiruk pikuk yang tak pernah tidur. Anak-anak menyimpan sejuta mimpi, mencoba ilmu dengan teknologi terkini. Di kelas-kelas berdinding teknologi, pendidikan meretas semua batas. Di kota yang megah di Jakarta ini, dengan ilmu siswa mengenal dunia. Jakarta kota global dan maju, jalanan yang ramai penuh warna, anak bangsa bersama meniti cita, dengan ilmu siap menaklukkan dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Syahwa Amelda Maulani dari PKBM Jubestia Prasetya. Saya akan membacakan puisi berjudul Pendidikan Sepanjang Hayat Menuju Jakarta Global City, karya Amel. Di setiap pagiku, aku semangat dan bersiap menuju tempat menimba ilmu demi cita-citaku yang cemerlang. Belajar tidak memandang tempat, belajar tidak memandang usia, dari buayan hingga akhir hayat. Asalkan mempunyai tekad yang kuat. Saat globalisasi terjadi, dibutuhkan ilmu yang tinggi. Marilah kita menuntut ilmu untuk menggapai dunia. Waktu tidak dapat menghentikannya untuk menjadi generasi cemerlang menuju Jakarta Global City. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.
tak ada yang luput dari sentuhan masa digitalisasi berbalut teknologi. Globalisasi berdengung gemuruh mengisi seantero jagat raya, hingga proses tatanan mendunia dan tak mengenal batas wilayah. Bersahabatlah dengan ilmu dan pengetahuan, maka kehidupan yang cerah memihakmu. Bersahabatlah dengan ilmu sepanjang hayat, maka harapan terasa dekat di genggamanmu. Namun jangan biarkan globalisasi mengikis budaya yang telah mengakar. Genggam akhlak prinsip dan etika dalam kesantunan pribadi Indonesia, karena Indonesiaku, ibu kotaku, Jakarta sedang melangkah menuju tahap global yang mendunia. Wujud performa duhai Jakarta, pendidikan menjadi satu-satunya tulang punggung untuk kemajuan dan transformasi. Today, but before that, I want all of you to remember this sentence. Everyone pay attention. Education is not something we want, but education is something we need. Because without education, we were nothing. I hope we can be aware of the important things in education for the future. We are not only receive education, but can be share our knowledge for anybody else. If I have a mistake, please forgive me. Thank you for attention. Ever, and it brings me joy to be able to stand here in front of you all today. Greetings everyone, namaste, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, and good morning everyone. My name is Magdalena Saragi, and I'm from the PKBM Mar Sarong Kelapa Gading. I'm truly excited to share my thoughts regarding the transformative power of education for Jakarta as a global city. With that being said, I'll explain further. In a world that's becoming more connected to every day, education is more important than ever. As Jakarta continues to develop and grow into becoming the potential global city, education will help us face challenges easier and grab many new opportunities, as well as to improve the quality for its citizens. Today, education isn't just learning about academic stuff, but it's also about learning how to think, adapt, understand different perspectives. And not only that, education could also increase public awareness and participation in the city's development. The more citizens and the more students that are academically taught and well taught, the better the city's education and reputation will go up. Juga senang bermain musik. Kemahirannya bermain musik didapat dari salah satu kakaknya, Rukijan. Ia juga mendapat ilmu musik dari suami kakaknya yang sangat pandai memainkan biola dan menciptakan lagu. Berdasarkan bacaan tersebut, kalimat tanya yang dapat dibuat adalah, ulangi, W.R. Supratman juga seorang senang bermain musik. Kemahirannya bermain musik didapat dari salah satu kakaknya, Rukijan. Ia juga mendapat ilmu musik dari suami kakaknya yang sangat pandai memainkan biola dan menciptakan lagu. Berdasarkan bacaan tersebut, kalimat tanya yang dapat dibuat adalah A. Bagaimana W.R. Supratman dapat mahir bermain alat musik? B. Di mana lagu Indonesia Raya diciptakan W.R. Supratman? C. Mengapa W.R. Supratman dapat bermain alat musik? Atau D. Apa profesi W.R. Supratman? C. Oke, 100 untuk A. Regu C. Regu C 100. Regu C minus 10. Belum selesai. Dilanjutkan atau tidak mengulang?
Dilanjutkan. Rumah panggung dan rumah gudang. Pernyataan tersebut adalah oke, B. Regu B dari PKBM Urban Hufaz, skor 100. Semangat. Dan dari regu C PKBM H, nilai 290. Dengan begitu di sesi 1 ini yang masuk ke final adalah regu C dari PKBM H. Tepuk tangan. Suhu di bumi menjadi dingin. B. Polusi menjadi jernih. C. Menipiskan ozon di atmosfer. D. Badan menjadi lebih harum. Pertanyaan buka jawabannya? Jawabannya A. Baik, nilai 0. Kontak langsung. B. Kontak sosial dan komunikasi. C. Pesan. D. Media. C. Jawaban Pak regu B, C, nilai darurat. A. Untuk liburan. B. Untuk membeli barang-barang mewah. C. Untuk menghadapi keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang tak terduga. D. Untuk berinvestasi di saham. Regu C menjawab C, 100. Presiden Soekarno mengarahkan pembangunan Monas yang dimulai pada tahun 1964. Presiden Soekarno mengarahkan pembangunan Monas yang dimulai pada tahun 1964. Benar atau salah? Jawabannya? Yang kenceng. Regu A menjawab salah. Oke, nilai 0. Diiringi dengan musik gambang kromong. Benar atau salah? Tari sirih kuning diiringi dengan musik gambang kromong. Ya, jawabannya benar. Jawaban dari regu B benar. Nilai 100. Tepuk tangan. Nah, setelah dari masjid ya kan, saya kaget kenapa bapak saya tidak memakai sarung, padahal sarungnya saya pinjam. Ternyata sarung yang saya pakai milik ibu saya ya kan. Aduh, salah pakai saya ini kayaknya. Ibu saya juga suka pakai sarung ya kan, buat tidur biasa. Kalau pakai selimut lah. Katanya kan, sarungnya bagus tuh nak, bahannya adem, tiba lucu, warnanya merah lagi, nggak warna-warni tuh, bukan. Lanjut ya. Ngelek bang, katanya ngelek sabar. Cakep. Udah lah kan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kenalin nama aku Felista. Aku dari PKBM Darel Kair. Nah, di sini tuh sebenarnya mendadak banget sama Pak Gopar dipaksa. Jadi maaf ya kalau cringe, gak lucu dan garing. Gak lucu Pak. Jadi
Kan temanya itu tentang pendidikan untuk ini ya, global, kita Jakarta menuju kota global. Tapi itu masih ada yang kocak, karena di sekolah-sekolah kata tadi ibu yang pertama pidato kalau bahasa Inggris itu penting buat ini Jakarta menuju kota global. Tapi kalau anak-anak sekarang ngomong campur Inggris dibilang paling jaksel, so jaksel. Jadi videoin Bu. Jadi saya bingung, dan kocaknya lagi kalau di sekolahan kan katanya pendidikan penting, tapi tuh jam-jam belajar masih kayak bercanda. Pak Gopar masih bercanda, kayak kita nih belajar setengah jam, setengahnya lagi cuma bercanda-canda. Pak Rahman tuh sering gak masuk, ngajar. Nyolek Pak Rahman nih. Terus kan tentang ini ya, buat contoh lah, bahas yang penting buat kita sekarang di era global, bahasa Inggris. Kenapa sih heran banget sama orang-orang sekarang kalau orang ngomong pakai bahasa Inggris dibilang so Inggris, orang nggak bisa bahasa Inggris dikatain bego. Padahal bahasa Inggris itu penting loh guys, kayak English is my second language. Jadi Inggris bahasa Inggris kedua kalian, jadi bahasa kedua kalian. Tapi jangan lupa bahasa ibu, bahasa Indonesia. Terus anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z sekarang tuh juga kocak-kocak. Kalau anak Gen Z, ya Gen apa ya? Yo, Iskibidi. Kalau anak-anak Gen Z itu tuh, nih sekarang kan udah banyak yang jadi guru ya. Muridnya bilang, Bu bukunya saya coret ya, coret aja nggak lucu. Itu guru-guru Gen Z itu begitu, masih banyak komedinya, masih ngelawak. Dia ngajar bukan sembarang ngajar, tapi ngajar sambil komedi. Makanya nggak heran kalau murid-murid yang didik sama guru-guru Gen Z nih, kocak-kocak. Contohnya guru saya ini Besti, dan ada juga Sir Jason yang udah memotivasi saya, anjay. Ya disitu saya nggak ada materi lagi sih. Cuma buat pesen ya semua supaya gak insecure juga, karena ya gitulah, tahu sendiri kita di lingkungan, kalau mungkin termasuk lingkungan Jaksel lebih lagi, tapi kalau Jakut masih sering lah dibilang yang pinter bahasa Inggris dibilang so Inggris, pinter matematika dibilang si paling pintar. Gak ngasih contekan dimusuhin, ngasih contekan ditemenin, tapi pas istirahat dimusuhin lagi. Itu biasa, rahasia umum. Bingung mau ngomong apa lagi Pak Gopar? Udahan ya? Ya udahan lah, segitu aja, makasih. Ini serius banget. Waktu saya sekolah dulu sistemnya pendidikan yang lain. Dulu nggak ada yang namanya uang gedung, uang bangku. Sekarang ada juga uang tikar dan uang gambar gope, uang gambar gope monyet. Kasih kesempatan berapa penonton ketawa. Poin yang kadang terlupakan oleh komika saat Stephen itu sebabnya banyak kursi di kelas yang rusak, terpaksa diganti tikar. Dan kalau udah duduk di atas tikar tuh bulu tikarnya jadi merinding. Semua beneran, soalnya tikarnya itu bekas dipakai untuk musola. Tapi murid-murid zaman dulu itu punya sopan santun dan rasa hormat pada guru. Misalnya ini pas gurunya datang, para murid tersebut membawakan tasnya, tentu saja sambil ngitip bocoran soal kompos RW aja lah, kan di situ wifi-nya kenceng, jadi bisa sambil download. Nah, intinya sih pendidikan di era digital ini mempunyai tantangan sendiri. Tapi kita nggak boleh kalah. Jakarta kan lagi berjuang jadi global city. Jadi pendidikan kita juga harus ikutan global, biar anak-anak bisa bersaing dengan pinter, kreatif, dan tentunya bisa baca maps.
tanpa salah arah. Oke deh, segitu aja dari gue. Semoga kita semua bisa belajar dari kekonyolan pendidikan ini. Dan jangan lupa tetap semangat menghadapi semua tantangan di era digital ini. Terima kasih. Jadi Mark Gaviri bukan cuma ngajar, tapi juga jadi tukang setting wifi, tukang servis laptop, sampai tukang melupa password akun Google. Ada anak murid yang nanya, "Bu, password saya apa?" Baru pas dia ingat lagi, katanya passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, gurunya ngomong, "Oh, berarti anak ini bukan cuma miskin pengetahuan, tapi keamanan digitalnya juga ikut miskin." Dan ngomongin soal ujian online, itu kayak worksheet versi digital, kayak tempur-tempuran yang dicontekan gitu. Sinyal putus tengah jalan, internet lemot, kayak di toilet. Dan demikian ya, lombanya tentu panjang ya, karena peserta didiknya juga banyak sekali pesertanya dan lombanya juga banyak, dan harus diumumkan pada hari yang sama ya. Nah, ini semoga juga memberikan ya semangat, motivasi kepada seluruh peserta atau peserta didik dari PKBM ya, Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara ya. Terus bersemangat, terus berprestasi, dan terus berpikir positif. Selamat berkarya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum di-subscribe, segera subscribe ya, untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.